Nah, ikhwah fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Wa khabarul wahid al-adli yufidu dhannan. Khabar wahid yang adil itu menurut ulama usul fiqih yufidu dhannan, itu memberikan faidah dhann. Faidah dhann. La yufidu al-ilma, tidak memberikan faidah ilmu, la ilman. Gitu kan? Li'annahu wa in kana adlan illa annahu laysa bima'sum. Meskipun dia adil, itu kan tidak mengkonsekuensikan dia itu maksum kan. Tetap saja dia tidak dikatakan maksum seperti itu. Ya, waqad yaqa'u minhul khata' wan nisyan wa tawahhum wa ghairu dzalik. Terjadi kan pada dia juga yang namanya kesalahan, lupa, ya, kemudian ragu seperti itu dan selain daripada itu. Wa kullu hadza mimma yajuzu 'alaihi 'adah. Ini biasa terjadi pada manusia. Seperti itu. Secara syar'i maupun secara akli gitu. Ya, yang namanya manusia itu kadang lupa, kadang salah, kadang ragu dan lain sebagainya. Seperti itu. Sehingga khabar wahid ini yufidu dhannan menurut para ulama usul fiqih. Jadi memberikan faedah apa? Dhann. Ya. Bainama najidu anna al-khabar al-mutawatir yufidul ilma wa la yaqbalu taraddud li'annahu rawahu jama'atun an jama'atin yatahilu al-'adah tawatta'uhum 'ala al-kidhb wastanadu li amrin mahsusin. Nah, ikhwah fillah sekalian, ya, pada saat yang sama kita dapati bahwasanya khabar yang mutawatir itu yufidul ilma, memberikan faedah ilmu, ya, dan tidak menerima taraddud, tidak menerima keraguan. Kenapa? Karena yang meriwayatkannya adalah jamaah dari jamaah, banyak orang dari banyak orang, seperti itu. Yang ini tentunya adalah melebihi adat, melebihi kebiasaan dalam masalah penukilannya, dan tidak mungkin itu terjadi kedustaan karena yang meriwayatkan banyak. Sebab kalau ada satu orang saja yang dusta, langsung terdeteksi itu beda sama yang lainnya, kan begitu. Nah, makanya yang seperti ini jadikan patokan, ya, menurut ulama usul fikih. Hanya saja ikhwah fillah sekalian, waqad yadhunnu ba'du man la ilma 'indahu, sebagian orang menyangka yang tidak memiliki ilmu, tidak paham tentang maksud ulama usul fikih, gitu kan? Mereka menyangka ulama usul fikih itu bagaimana? Ketika mereka para ulama usul fikih mengatakan bahwasanya, ya, khabar wahid yufidul dhann, khabar wahid itu memberikan faidah dhann, itu yaqtadi an alla na'mala bihi. Itu menunjukkan bahwasanya kita tidak mengamalkannya. Ini keliru. Wa hadza dhannun batilun. Ini adalah prasangka yang salah. Prasangka yang keliru. Lianna Allah ta'abbadna bil amali bima yaghlibu ala dhannina min al umuri allati tahtamilu an-nazar wal ijtihad. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita beribadah dengan amal-amal yang mayoritas dhon kita menyetujuinya, menerimanya. Gitu. Apalagi perkara yang ilmu, ya. Perkara yang dhon saja, prasangka itu, prasangka yang kuat, praduga yang kuat seperti itu, kita dibolehkan untuk beramal di atas prasangka yang kuat tersebut. Apa contohnya? Ijtihad itu. Kan kita banyak beramal soleh, kita banyak beramal, beribadah berdasarkan ijtihad juga banyak kan. Nah, ruang ijtihad seperti itu kan ruang apa itu namanya? Dhon. Seperti fikih itu ruang dhanniyah kan begitu. Fikih ibadah dan sebagainya itu dhanniyah. Satu mazhab menganggap wajib, mazhab yang lain menganggap sunnah, mazhab yang lain menganggap makruh, seperti itu dalam satu persoalan. Ini menunjukkan berarti itu di ruang ijtihad, ruang dhon. Dan kita beribadah di ruang dhon saja dibolehkan. Artinya ketika ulama usul fikih mengklasifikasi, jadi maksud mereka ini hanya mengklasifikasi gitu. Mengklasifikasi bahwasanya khabar yang wahid nggak bisa disamain dong dengan yang mutawatir. Kita tetap menerima khabar yang wahid, tapi khabar yang wahid kita golongkan yufidul dhon, tidak sampai yufidul ilma. Kenapa? Karena untuk itu khabar mutawatir lah yang cocok untuk yufidul ilma. Gitu. Bukan berarti kita tidak mengamalkan khabar wahid, kita terima dan kita amalkan. Tapi secara pengklasifikasian mun di ranking gitu, kalau di ranking tentu ranking kedua dong, nggak akan ranking pertama sama seperti mutawatir. Itu saja sebenarnya maksud daripada ulama usul fikih. Jadi bukan berarti ulama usul fikih ini menolak khabar wahid, bukan. Mengatakan yufidul dhon itu maksudnya kita terima kalau dia sahih adil seperti itu. Akan tetapi kalau di ranking 2 dong, nggak bisa sama dengan yang
mutawatir gitu. Paham ya? Kalau mutawatir udah yufidul ilma pasti. Kalau yang ini yufidul dhon, dan kita dibolehkan mengamalkan atau beramal dengan dhon. Dhon yang kuat tadi ya, di ruang ijtihad itu kan dhon semua. Maka kita boleh beramal di sana kan? Allah menyuruh kita beribadah dengan dhon gitu. Jadi tidak masalah. Pembagian atau klasifikasi tersebut tidak masalah. Kemudian di sudut yang berikutnya, ikhwafillah sekalian, fahuwa yajibul amal bihi kal mutawatir. Maka wajib ya, yang khabar wahid itu tersebut wajib untuk diamalkan ya sebagaimana khabar yang mutawatir kata ulama usul fikih. Jadi jangan suudzon kepada para ulama usul fikih. Wajib. Illa annal farqa bainahuma anna munkirul mutawatir ya munkirun lil ma'lum. Kecuali ada perbedaan di sini. Bahwasanya perbedaan antara keduanya ya, bahwasanya munkirul mutawatir, orang yang mengingkari kabar yang mutawatir berarti munkirun lil ma'lum. Mengingkari yang sudah derajat ilmu. Oke? Berarti yang seperti apa? Yukaffaru bi inkarihi in alimat tawaturahu. Dia itu dikafirkan. Dia dikafirkan ketika dia mengetahui kemutawatiran kabar tersebut dalam masalah agama. Gitu. Ya. Nah, ikhwafillah. Wa amma, dan adapun ya munkiru khabaril ahad. Adapun orang yang mengingkari khabar ahad ya, fala yukaffaru bal yufassaq. Dia itu tidak dikafirkan tapi difasikkan. Li'annahu ankara madnunan kama qaddamna. Ya, karena dia itu mengingkari yang diprasangkai. Mengingkari prasangka. Kalau mengingkari prasangka enggak dikafirkan dong. Kalau sekiranya harus disamakan rankingnya antara yang yufidul dhann dengan yang yufidul ilma, ketika seorang mengingkari khabar wahid, maka secara otomatis dia pun dikafirkan. Ini kan berat seperti ini, nggak bisa kan begitu, paham ya? Sehingga oleh para ulama usul fikih pun diklasifikasi, di ranking. Jadi bukan untuk menolak khabar wahid, bukan, tapi untuk meranking. Dalam masalah urusan syariat pun ya, seperti misalkan orang yang menuduh zina kepada orang yang baik-baik misalkan, dia harus mendatangkan berapa saksi? 4 saksi. 3 saksi bisa diterima atau tidak? Enggak diterima. Harus berapa? 4 saksi. Apalagi 1 orang saksi, enggak bisa diterima. Dari sini saja syariat memberikan isyarat bahwasanya untuk meyakinkan itu harus banyak orang yang memberikan kesaksian. Untuk ini mendamaikan 2 orang, minimalnya berapa saksi? 2 saksi. Kalau menikah untuk minimalnya berapa saksi yang adil? 2 saksi. Ada yang 1 saksi. Ini memberikan isyarat 1 saksi kurang cukup, harus dengan 2 saksi. Faham? Jadi isyarat juga masih kadang memberikan syariat kadang memberikan isyarat ke sana. Tetap di ranking lah. Persaksian yang 4 beda lah sama yang persaksian yang 3. Mana yang diterima? Yang 4 pasti seperti itu. Nah, faham kira-kira? Jadi lebih kepada mengklasifikasikan, bukan mau menolak khabar wahid, bukan, hanya mengklasifikasikan. Tetap diterima dan harus diamalkan khabar wahid tersebut sekiranya sahih. Hanya saja secara di ranking tentu yang mutawatir lebih diterima lagi dan lebih diamalkan karena yufidul ilma. Yang ini yufidul dhann. Baik, dan kita tetap bisa beribadah dengan dhann tersebut ya begitu. Dan kita paham juga bahwasanya yang namanya ya wadhununu tatafawatu tafawutan kabiron. Yang namanya dhann itu kan bertafawut, berbeda-beda, bertingkat-tingkat seperti itu. Kadang-kadang kuat dia hampir-hampir kepada derajat yakin, kadang-kadang dia lemah banget ya, hampir-hampir dia sampai derajat syak. Kan berbeda-beda. Karena secara fitrahnya berbeda-beda seperti itu, maka secara fitrah pula kalau makin yakin itu, makin banyak orang itu makin yakin gitu. Ya kan? Makin banyak orang itu makin yakin. Itu secara fitrahnya seperti itu. Nah, dan ini terang sekali di setiap kondisi kita. Pada perkara-perkara yang seperti itu kita lebih yakin pada yang banyakkan. Bahkan itu pun terjadi di para ahli hadis sendiri.
Kalau misalkan dia satu orang nih udah dhaif, satu orang misalkan yang meriwayatkan, mereka hukumi wah mungkar ini, enggak benar ini. Tapi kalau dhaif aja misalkan, tapi banyak yang meriwayatkan, mereka pasti akan oh ini dhaifnya ringan, banyak sekali riwayatnya. Kan begitu. Paham ya? Nah, mereka juga mempraktikkan hal tersebut. Jadi sekali lagi